Ini tak bawain contoh umbi yang belum dorman, atau kata orang itu, oh ya, ini pertanyaan dari Mas Agus Malang. Dia tanya apa perbedaan umbi dorman sama umbi putesan. Jadi sekarang tak jelasin untuk Mas Agus dan yang lain biar sama-sama tahu. Halo, assalamualaikum. Untuk kali ini kita akan terangkan dari kemarin ada yang tanya gini, Mas, perbedaan antara umbi dorman dan umbi putesan. Sebenarnya ya nggak salah pertanyaannya. Kalau mau misal pertanyaannya gini, dorman sama yang nggak dorman itu lebih benar. Kalau putesan sebenarnya itu masuk ke bibit yang dulu. Jadi bibit ada di videoku, itu bibit itu ada yang masih ada kata, ada umbi, terus umbi putesan sama umbi kempes. Itu ada. Pernah saya tunjukin, tak videoin juga pernah waktu dulu. Jadi umbi itu kalau mau sekarang kita bicara masalah umbi. Umbi itu ada musimnya. Jadi nanti kalau hujan awal itu biasanya umbinya itu masih bagus-bagus. Udah hujan awal dapat 2 kali hujan, itu biasanya umbi yang muncul itu umbi kuncup. Tapi kalau udah hujannya dapat 15 hari atau setengah bulan, itu biasanya bibit yang muncul itu bibit cabutan. Jadi yang udah ada pohonnya, udah kuncup, cabutan, terus agak lama lagi. Tapi kalau cabutan itu masih terus bibit itu. Terus biasanya dari pembolang kalau udah hujan bibit cabutan muncul, biasanya itu muncul bibit putesan. Nah, ini bibit putesan. Sebenarnya kalau pertanyaannya bibit putesan ini, umbi putesan ini, kalau jelasin. Tapi kalau setelah umbi putesan muncul, itu nanti muncul lagi umbi kempes. Jadi umbi putesan itu bisa tumbuh, umbi itu bisa tumbuh. Ini tak bawain contoh umbi yang belum dorman, atau kata orang itu, oh ya, ini pertanyaan dari Mas Agus Malang. Dia tanya apa perbedaan umbi dorman sama umbi putesan. Jadi sekarang tak jelasin untuk Mas Agus dan yang lain biar sama-sama tahu. Waktu umbi yang tadi bilang umbi kempes, itu umbi yang putesan itu belum kempes. Kalau putesan awal itu belum kempes, itu tumbuh. Wah, waktu kedua ini waktu tumbuh, nanti kalau ketemu ketemu pembolang lagi atau belum laku, waktu tumbuh terus diputes lagi, itu kempes nanti umbi. Ada masanya kita nyari umbi, atau waktu umbi pas hujannya deras itu umbi masih muncul, bibit masih muncul. Biasanya umbi itu kempes umbinya. Itu wis parah, sebenarnya rawan busuk. Jadi kesimpulannya gini, kata pertanyaan Mas Agus, kalau umbi dorman itu bentuknya itu lebih bulat kayak ini dorman. Ini di depan lahan saya.
ini. Umbi dorman itu lebih bulat, lonjong, terus nggak ada bekas luka, itu nggak ada. Nah, bekas luka ini yang belum dorman. Ini tak bawa dari rumah, ada orang nimbang dulu. Yang kecil-kecil tak pilah, jadi ya tak ambil. Itu belum dorman. Jadi gini, bentuknya itu agak-agak ada yang keropos, ada yang gimana itu, kalau istilah orang Jawa cuwil. Ini sebenarnya ini busuk. Jadi kalau umbi yang belum dorman atau putesan kata Mas Agus, itu umbinya itu kempes, busuk, rawan busuk. Yang putesan itu rawan busuk. Jadi busuk awalnya bulat, waktu diambil di tanah itu bulat, terus lama kelamaan itu busuk. Bisa busuk kalau kita nyimpennya nggak bener, itu bisa busuk. Ini sampai apa itu, sampai lubang gini, ini busuk. Jadi sebenarnya kalau mau buat bibit itu meskipun belum dorman pun nggak masalah, tapi asalkan itu kering, nggak basah gini. Ini masih proses busuk, jadi belum sembuh dari busuk. Ini juga ada, nah ini kayak dimakan hewan, tapi sebenarnya ini belum dorman, terus busuk, rawan busuk, itu rawan. Nggak kayak kalau yang udah dorman. Ini udah dari tekstur kulitnya aja udah kelihatan keras. Jadi meskipun dibawa apa itu di angkutan itu nanti berbenturan sama yang lain itu aman kalau umbi dorman. Terus kalau masalah tanam, meskipun ditanam itu sebenarnya sama aja. Kemarin ada orang kalau nggak salah Pak Budi namanya, dia bilang nyari umbi yang udah dorman biar ditanam bagus. Tapi untuk sekarang kita udah mau menginjak musim semi, meskipun dorman pun dia nggak akan tumbuh, dia masih proses istirahat, dia nggak tumbuh. Apalagi yang belum dorman, sama aja dia nggak akan tumbuh, meskipun kena air nggak akan tumbuh. Kalau dia pertanyaannya gini, Pak Budi, gimana perbedaan tumbuhnya yang belum dorman sama yang udah dorman, umbi yang udah dorman? Kalau saya jawabnya gini, sebenarnya sama aja. Yang membedakan apa? Kalau ini bisa busuk apa enggak. Kalau udah gini, musim gini, carilah yang kering, murni kering, jangan sampai ada yang basah. Jadi nanti kalau milih bibit jangan cari yang basah, usahakan kering. Lihat, kalau meskipun basah gini, ini masih utuh, umbinya itu utuh. Ini meskipun disimpan gunung pun insya Allah nggak masalah. Misalnya kita udah menginjak musim semi, dia waktunya dorman. Ya itu, tapi tetap jangan sampai tempatnya lembab, itu rawan jamur. Kita bicara jamur. Jamur kalau di porang meskipun itu disemprot itu kadang nggak hilang, susah. Satu obatnya itu cuma dikasih abu gosok, bekas bakaran orang masak itu, abu gosoknya itu yang dipakai. Jadi melindungi biar nggak busuk lagi. Itu kalau yang belum dorman, biasanya pertolongan pertama itu disimpan yang bener. Kalau yang belum dorman, biar ditumbuh biar dia nggak terkikis habis kena busuk. Jadi kesimpulannya itu gini, umbi dorman maupun belum dorman, kalau misal mau ditanam itu nunggu awal hujan atau bulan Oktober, November, itu sama aja. Yang penting nggak telat musim. Jadi kita kalau lihat bibit kita yang gini pun, asal itu udah kering,
udah kering, murni kering, ini belum dorman, ini dorman. Kalau ini meskipun belum dorman, tapi kalau udah kering itu nggak masalah. Tapi kalau masih basah jangan. Jadi kalau kita meskipun kita nyarinya di musim ketiga atau musim semi, kalau ini kalau ini belum dorman nggak masalah, asal udah kering, jangan basah kayak gini. Ini masih ada proses pembusukan. Kalau udah kering itu nggak masalah. Jadi kita itu mau nanam musim ketiga itu aman, yang penting ini kering. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya umbi dorman sama yang belum dorman. Kalau udah kering itu sama aja. Jadi ada orang yang nyari, Mas tolong carikan umbi yang udah dorman sama yang belum dorman. Kadang di pembibitan itu kita nggak bisa ya bisa tapi susah, dan jarang-jarang kita nemu bibit wah dorman, asli dorman, semua asli dorman. Tapi waktu dilihat kita lihat sana, kebanyakan masih tetap ada yang gini. Beta yang busuknya, yang luka gara-gara busuk, terus sama kena cangkul atau kena sabit, atau dia luka waktu perjalanan, ketabrak temennya terus luka. Kalau dorman biasanya luka-luka biasa, dan dia susah, mau busuk itu susah karena udah teksturnya udah keras. Jadi kalau belum dorman, kalau nabrak-nabrak itu memang rawan. Tapi kalau itu udah kering itu sama aja sama yang dorman. Kalau udah nggak ada gini, ini proses pembusukan. Jadi kalau masih ada gini, usahakan kering. Jadi jangan diterima kalau bisa. Kalau ada gini jangan diterima. Tapi kalau ini udah kering, terus dilihat udah nggak ada yang basah, itu aman, sama aja sama umbi dorman, itu sama aja. Cuman nggak utuh gini umbi dorman, cuman ada gini nggak masalah, ditanam pun nggak masalah, aman. Dan pertumbuhannya sama seperti yang dorman. Jadi kalau bisa nyari yang utuh gini. Umbi yang utuh gini biasanya itu sudah dorman. Jadi ini dorman, yang ini belum dorman. Cukup sekian Mas Agus dan petani-petani yang lain untuk penjelasannya umbi yang dorman sama yang belum dorman. Sudah sekian. Salam sejahtera, assalamualaikum, salam petani porang.